Sumahan di mata para jagoan dunia persilatan. Seorang tokoh persilatan yang reputasinya menjulang tinggi, pastilah dikenal luas di 4 penjuru, dan jadi pembicaraan berbagai kalangan. Baik dari komunitas dunia persilatan, masyarakat biasa sampai pejabat kerajaan. Majikan Pulau Es Sumahan adalah tokoh dengan nama yang sangat menggemparkan dunia persilatan. Baik kapasitas personal sebagai seorang pendekar yang sangat sakti, juga nama Pulau Es itu sendiri sebagai tempat yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Mari kita lihat, seperti apa sosok Sumahan ini di mata para tokoh Kang Ou. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari Ku Xiao Bui. Diam-diam Ku Xiao Bui kagum dan terkejut bukan main. Pemuda yang menjadi muridnya ini benar-benar amat luar biasa. Ilmu yang dia ciptakan selama puluhan tahun, kini dapat dikuasai muridnya dalam waktu setahun saja. Ucapan Ku Xiao Bui dan apa yang dia saksikan sendiri pada diri muridnya itu adalah pembuktian akan bakat istimewa dari Sumahan, karena Ku Xiao Bui sendiri merasa bahwa dia sendiri akan butuh waktu yang jauh lebih lama untuk bisa menguasai ilmu Soan Hong Lui Kun dibanding Sumahan. Dan apa yang dikatakan oleh Ku Xiao Bui hari itu mendapatkan bukti yang valid sampai puluhan tahun kemudian. Soan Hong Lui Kun memang tidak pernah bisa ditandingi. Dan Sumahan sendiri pun sampai menyandang julukan pendekar super sakti saking hebatnya. Ku Xiao Bui sedari awal sudah meyakini bahwa Sumahan akan menjadi orang yang sakti. Dan hal itu terbukti seiring waktu berjalan. Sumahan di mata Kuai Lo Jin. Kuai Lo Jin pernah berkata, "Kepandaianmu sudah cukup, engkau minta ilmu apa lagi? Di samping ilmu-ilmu silatmu yang tinggi, tenaga sinkangmu sukar dilawan, ginkangmu yang luar biasa, engkau juga memiliki kekuatan dahsyat yang mukjizat, yang masih terpendam. Tanpa engkau sadari, engkau telah memiliki tenaga Ihun Tuhot yang amat kuat, dan dengan kekuatan yang dahsyat ini, siapakah yang dapat mengalahkanmu?" Kuai Lo Jin membeberkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh Sumahan, yang sebagian tidak disadarinya, sekaligus menyatakan kekaguman akan kehebatan Sumahan. Ucapan dan petunjuk Kuai Lo Jin inilah yang kelak terbukti kebenarannya ketika Sumahan sudah mampu menguasai dan mengendalikan kekuatan batin lewat ilmu Ihun Tuhot yang dimilikinya secara ajaib. Dobel kemampuan inilah yang membuat Sumahan dijuluki pendekar super sakti saking sakti dan tingginya level ilmu silat yang dia miliki, dan juga dijuluki pendekar siluman saking hebatnya kekuatan ilmu batin ilmu sihir yang dikuasai. Kesimpulan, Kuai Lo Jin Kam Han Ki menegaskan bahwa kesaktian Sumahan sudah pada level yang sangat tinggi. Pada era itu, selain Kuai Lo Jin dan kedua orang sumoinya, sudah tidak ada tokoh yang mampu menandingi Sumahan. Sumahan saat bertemu Xiao Lam Huisyo, mantan ketua Xiao Lim Pai, Qian Ti Ho Siang, memang luar biasa kesaktiannya. Xiao Lam Huisyo yang hanya seorang pelayannya saja sudah menjelma jadi orang sakti. Qian Ti Ho Siang lah yang dengan kekuatan batinnya yang luar biasa mampu melihat bahwa Sumahan mengidap penyakit yang mematikan yang mengeram di kaki sebelah kirinya. Dan jalan satu-satunya untuk melenyapkan penyakit itu adalah dengan membuntungi kaki kiri Sumahan. Itulah mengapa Xiao Lam Huisyo yang selain sangat kagum dengan kehebatan Sumahan, juga mengungkapkan rasa syukurnya melihat kaki kiri pendekar itu telah buntung. Xiao Lam Huisyo melihat nasib yang sangat baik yang dimiliki oleh Sumahan. Sumahan di mata Dewa Bongkok. Peristiwanya terjadi saat Dewa Bongkok menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan antara pendekar super sakti Sumahan versus Imkan Ngook, 5 jahat dari akhirat. Sambil duduk bersila, Dewa Bongkok menonton pertandingan itu dengan hati tertarik sekali, dan dia amat kagum melihat ilmu Soan Hong Lui Kun, ilmu silat petir dan badai, yang selama ini hanya didengarnya.
dan baru kali ini dapat dia saksikan secara langsung. Dari gerakan-gerakan itu, maklumlah dia bahwa Sumahan telah menemukan suatu ilmu yang hanya mungkin dapat dimainkan secara sempurna oleh orang yang berkaki tunggal. Diam-diam dia tersenyum, mengingat bahwa keadaannya hampir sama dengan Sumahan. Dia pun telah menemukan ilmu yang khas untuk orang yang hanya berlengan satu seperti dia atau seperti muridnya si naga sakti gurun pasir Kau Kok Chu, yaitu Sin Leong Hop Te, naga sakti mendekam di bumi. Dia terus menonton dengan kagum dan beberapa kali dia memuji kalau melihat gerakan yang amat indah dari Sumahan, ketika pendekar ini menghindarkan diri secara cepat dan tepat sekali menggunakan ginkang istimewa dari Soan Hong Lui Kun. Dan memang Soan Hong Lui Kun mempunyai varian gerakan yang sangat luar biasa. Sangat cepat dan tidak terduga. Kaki tunggal Sumahan itu justru menjadi keistimewaan ilmu ini. Dewa Bongkok sangat kagum dengan kehebatan Sumahan, terutama Soan Hong Lui Kun. Sebuah ilmu spesial dari Sumahan. Sumahan di mata Datuk Pulau Neraka, Bitek Xiaojin. Peristiwa ini terjadi saat Sumahan dan Butek Xiaojin berada di dalam sebuah gedung yang sama dengan status sebagai tahanan, karena sedang berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Maharia, yaitu, apakah yang dinamakan dengan aku yang sejati? Saat itu Sumahan sedang bersama Milana, tapi tidak mengetahui bahwa Milana adalah putrinya, karena Milana memang menyembunyikan identitasnya, sebelum akhirnya ketemu Butek Xiaojin dan Giam Kui Hong. Ketika melihat Milana, Giam Kui Hong terkejut sekali. Dia sekarang mengenal gadis itu setelah gadis itu muncul bersama pamannya. Milana juga terkejut. Dan setelah Kui Hong mengenalnya, dia sudah tidak bisa mungkir lagi. Sumahan mengeluarkan suara melengking panjang, tangannya menangkap lengan Milana, dan tiba-tiba dia mencelat ke arah pintu, terdengar suara ledakan keras lagi. Pintu kamar tahanan yang terbuat dari bahan yang kokoh kuat itu pecah berantakan, dan tubuh pendekar super sakti itu lenyap bersama Milana. Butek Xiaojin menggeleng-gelengkan kepalanya, dan menghela nafas panjang. Dia terus menggeleng-geleng kepala, dan mulutnya berdecak-decak kagum tiada hentinya. Tokoh sakti sekelas Butek Xiaojin pun dibuat kagum oleh kehebatan seorang Sumahan, bahkan sampai membuat Butek Xiaojin berdecak-decak kagum tiada henti. Sumahan saat bertemu Im Yang Sengcu. Dalam cuplikan novelnya, Im Yang Sengcu menurunkan kedua tangannya, mukanya pucat, alisnya berkerut, dan sampai lama dia memutar pikirannya. Bukan main. Dia itu seorang manusia yang luar biasa. Kalau saja Tuhan dapat mengabulkan setiap permintaan manusia. Dia manusia sejati, manusia berbudi luhur, pendekar sejati di antara para pendekar. Im Yang Sengcu adalah seorang tokoh senior Hoa San Pai. Dia adalah sahabat dari Jai Hua Sian Sumahot. Pertemuan terakhirnya dengan Sumahan yang tidak lain adalah cucu sahabatnya itu, meninggalkan kesan yang luar biasa baginya. Ucapan Im Yang Sengcu adalah bentuk kekaguman, dan sangat memuji sosok seorang Sumahan. Sumahan di mata Kong Tutek. Kong Tutek adalah salah satu tokoh Pulau Neraka di masa lalu menjadi tocu pulau tersebut. Walau tidak terlalu menonjol dan bukan tokoh papan atas dari pulau tersebut, tapi kesaktiannya cukup hebat, karena dia adalah pembantu utama Lulu waktu itu. Di saat dia berbicara dengan si jari maut, dan nama Sumahan disebut, walau dia sangat hebat, tapi mendengar nama Sumahan dia ketakutan. Wan Tek Huat kagum bukan main, begitu hebatnya pendekar itu, sampai harus Suhu dan Susyoknya maju berdua, baru bisa menang. Yang dimaksud Suhu dan Susyok oleh Wan Tek Huat adalah Cui Bengkoai Ong, Raja Aneh Pengejar Arwah, dan Butek Xiaojin, manusia rendah tanpa tanding, dua tokoh tersakti Pulau Neraka. Karena pada peristiwa itu, Kong Tutek mengira bahwa Wan Tek Huat adalah Wan Keng In. Ketakutan seorang Kong Tutek yang baru mendengar namanya disebut saja, adalah bukti nama besar dan pengaruh luar biasa dari seorang Sumahan. Sumahan di mata ketua Kong Sim Kai Pang Sai Cukai Ong. Peristiwanya terjadi saat Sai Cukai Ong berada di tempat yang sama dengan Sumakian Bu dan Sumakian Li yang sedang menyamar sebagai seorang kakek dan orang gagu, di sebuah kedai makan. Terjadi pertempuran dahsyat antara keduanya yang tidak saling mengenal. Sumakian Bu yang sudah lebih sakti dibanding kakaknya mampu memukul roboh Sumakian Li.
Efek pukulan yang diterima oleh Suma Qianli sangat hebat, bahkan hampir merenggut nyawanya. Suma Qianbu yang kaget melihat bahwa yang dihantamnya ternyata kakaknya sendiri segera menubruk Suma Qianli. Sai Chukaeong terkejut mendengar nama Sumahan adalah ayah mereka. Sai Chukaeong kaget setengah mati mendengar dua orang pemuda itu adalah putra pendekar super sakti Sumahan. Nama Sumahan begitu besar dan terkenalnya, sampai putra-putranya pun membuat tokoh seperti Sai Chukaeong terkejut sekali. Untuk membuat Sumahan berada pada level ini, sehingga membuatnya dihormati, dikagumi, disegani, dan ditakuti, tentu memerlukan proses yang panjang dan berliku. Melewati banyak duka derita. Sumahan bukanlah keturunan orang sakti, apalagi keturunan dewa. Bukan, dia manusia biasa saja seperti bangsa Han pada umumnya waktu itu. Memang walau bagaimanapun darah bangsawan mengalir di tubuhnya, mengingat buyutnya Sumakong adalah pejabat ras kerajaan pada masanya, dengan label sebutan sebagai pangeran. Pencapaian Sumahan memang sangat luar biasa, sehingga membuatnya menjadi seorang tokoh yang sangat ikonik. Kontribusi Sumahan. Sumahan berkontribusi besar bagi stabilitas dunia Kangou. Di saat muda juga berpartisipasi aktif bagi penegakan keadilan dan kebenaran. Juga berperan cukup besar meredam gerakan pemberontakan yang coba dilakukan oleh Inkan Senjinbong Jikun bersama para pembantunya yang kalau berhasil tentunya akan menimbulkan instabilitas politik dan pemerintahan waktu itu, yang tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat. Setelah memasuki masa pensiun dengan memilih beristirahat di Pulau Es bersama kedua istrinya, Sumahan juga tetap meluangkan waktu untuk mendidik cucu-cucunya menjadi pendekar-pendekar yang tangguh, yang kemudian nantinya memberi waktu, tenaga dan kemampuan mereka untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. Dua ilmu silat legendaris Wat Im Sinkang, tenaga sakti inti es, dan Hui Yang Sinkang, tenaga sakti inti api, adalah peninggalan terbesar Sumahan bagi anak, cucu, murid, maupun bagi perkembangan dunia Kangou itu sendiri. Buah pikiran dan tindakannya yang diwariskan juga kepada keturunannya membentuk mental yang kuat bagi mereka dalam berjuang membela kebenaran, memberantas kejahatan, dan menegakkan keadilan. Sumahan meninggal dengan tenang, tanpa sama sekali tersentuh kekalahan selama hidupnya. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.